Selamat datang di channel pendidikan Mas Indra Prisma Saputra. Pada video ini, terdapat beberapa soal penilaian harian kelas 5, tema 2, subtema 2, beserta kunci jawabannya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya, like, dan share videonya. Nomor 1. Apa saja faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan? Jawabannya adalah faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Faktor fisik yaitu adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Faktor penyakit yaitu banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernafasan. Faktor lingkungan yaitu lingkungan yang kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Nomor 2. Apa penyebab penyakit asma? Jawabannya, asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Penyebab alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Nomor 3. Sebutkan nama-nama tari yang menggunakan bantuan properti. Jawabannya, tari klono topeng, tari piring, tari rangguk ayak, tari payung, dan lain-lain. Nomor 4. Mengapa perlu diadakan kerja bakti? Jawabannya adalah karena dengan diadakan kerja bakti, maka tidak ada sampah yang berserakan di jalan dan bau busuk. Pemandangan di sekitar akan menjadi lebih bersih dan indah. Udara lebih segar dan sejuk. Nomor 5. Apa hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat? Jawabannya, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Dan kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Nomor 6. Sebutkan contoh bentuk usaha yang dikelola bersama atau berkelompok. Jawabannya adalah bentuk usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut: firma, persekutuan komaniter atau CV, perseroan terbatas atau PT, badan usaha milik negara BUMN atau perusahaan negara, koperasi, Nomor 7. Tuliskan contoh gangguan pada sistem pernafasan manusia. Jawabannya, contoh gangguan pada sistem pernapasan manusia: emfisema, asma, kanker paru-paru, tuberkulosis atau TBC, bronkitis, dan influenza atau flu. Nomor 8. Bagaimana cara mengambil keputusan bersama dengan masyarakat? Jawabannya, keputusan bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat. Keputusan bersama juga merupakan keputusan yang harus dilaksanakan
dengan rasa penuh tanggung jawab. Keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat tanpa terkecuali dan membeda-bedakan. Tidak boleh memaksakan kehendak dan tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi semua pihak haruslah merasa diuntungkan. Nomor 9, apa saja nilai yang mendasar dalam mengambil keputusan? Jawabannya adalah, nilai yang mendasar dalam mengambil keputusan adalah nilai kebersamaan, nilai kebebasan mengemukakan pendapat, nilai menghargai pendapat orang lain, nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Nomor 10, apa yang dimaksud dengan bebas dalam mengungkapkan pendapat? Jawabannya, bebas artinya tidak mendapat paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya. Pendapat yang diberikan harus logis dan masuk di akal, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nomor 11, sebutkan contoh partikel yang kasat mata dan partikel yang tidak kasat mata. Jawabannya, partikel kasat mata berupa debu. Partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Nomor 12, apa gejala awal penyakit asma? Jawabannya, gejala awal penyakit asma berupa batuk terutama pada malam atau dini hari, sesak napas, napas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan napasnya, rasa berat di dada, dan dahak sulit keluar. Nomor 13, bagaimana kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat? Jawabannya adalah, gejala berat asma meliputi serangan batuk hebat, sesak napas yang berat, napas tersengal-sengal, sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut, sulit tidur. Posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk, dan kesadaran menurun. Nomor 14, bagaimanakah perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Jawabannya adalah, hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang, dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Sedangkan kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nomor 15, apa sajakah bentuk hak warga masyarakat? Jawabannya adalah, bentuk hak warga masyarakat sebagai berikut. Mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama, berpendapat dan berorganisasi, mengembangkan kebudayaan daerah. Nomor 16, sebutkan contoh usaha ekonomi perorangan. Jawabannya, contoh usaha ekonomi perorangan, usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, industri kecil.
Nomor 17, apa gejala dan akibat dari penyakit bronkitis? Jawabannya, gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Dan akibatnya, penderita mengalami sesak napas. Nomor 18, sebutkan ciri-ciri musyawarah untuk mufakat. Jawabannya adalah, ciri-ciri musyawarah untuk mufakat sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Yang ketiga, dalam musyawarah, mempertimbangkan moral, lebih diutamakan, dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Yang keempat, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Nomor 19, apa sajakah prinsip-prinsip dan aturan musyawarah? Jawabannya adalah, prinsip-prinsip dan aturan musyawarah antara lain sebagai berikut. Musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan, mengutamakan kepentingan umum, menghargai pendapat orang lain. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Nomor 20, sebutkan sikap dalam musyawarah. Jawabannya, sikap dalam musyawarah menghargai dan menghormati pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, tidak boleh mencela pendapat orang lain, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain.